Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas Riyadhah 40 hari agar keinginan kita atau doa-doa kita, hajat kita Allah kabulkan. Kita masih berlanjut ya teman-teman, berlanjut di materi bedah tabel Riyadhah ya. Ya udah. Langsung saja kita mulai. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membedah ya Fathah dan ya Rozak. Mana ini? Nah ini Al-Fathah dan Ar-Rozak. Kita sudah membedah, nih tulisannya Al-Fathah dan Ar-Rozak. Ya Fathah itu ialah nama Allah dalam Asmaul Husna, artinya Allah yang maha membuka. Dan ya Rozak itu artinya nama Allah. Ar-Rozak artinya ialah Allah yang maha memberi rizki. Dan ini dibaca 11 kali setelah sholat wajib ya. Kita masih membahas di sholat subuh. Ya Fathah dibaca 11 kali, ya Rozak dibaca 11 kali. Kalau kita sudah melakukan ini, maka di checklist, dicentrang. Kalau kita tidak melakukannya, maka di X ya, di X kalau tidak melakukannya. Dan zikir ya Fathah dan ya Rozak ini tidak harus di satu tempat ya. Misalkan kita sedang sholat, lalu kita dikejar dengan waktu ya karena sedang bekerja, maka bisa dilakukan di kantor ya. Kita berzikir ketika sedang bekerja di kantor, ya Fathah ya Rozak. Jadi semua zikir itu boleh dikerjakan dimanapun ya. Dikerjakan di tempat sholat, ketika kita habis sholat lalu kita berzikir terus membaca ya Fathah ya Rozak. Bisa juga di manapun ya, misalkan dalam perjalanan dari masjid menuju kantor kita berzikir boleh, atau juga bisa di rumah kita berzikir boleh. Nah setelah ya Fathah ya Rozak ada amalan yang harus kita baca ya, ayat kursi dan Yasin. Di sini ada ayat kursi dan Yasin ya. Kita baca ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Cuman satu ayat ini 255, tapi agak panjang ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Jadi bacaannya itu Allah la ilaha illa wal hayul qayyum. Ya. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi ya. Ini ya teman-teman. Ayat kursi itu ayat yang berada di surat pertama, surat Al-Baqarah ayat 255. Yang depannya bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. TST dan seterusnya. Mungkin belum dibedah dulu ya teman-teman. Kalau dibedah isi ayat ini akan sangat panjang ya. Yang penting teman-teman tahu adanya di surat Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu ada di sini surat Yasin ya. Kita baca surat Yasin. Surat Yasin itu ada di Yasin di surat Quran surat ke-36 surat Yasin itu ada di surat ke-36 ya. Surat ke-36 itu surat Yasin. Kita baca satu surat full ya. Satu surat full yang bunyinya Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Ya dan Sin. Yasin, ini surat ayat pertama ya. Yasin wal Qur'anil Al-Qur'anil Hakim wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
di surat ke-36. Surat Yasin kita baca full ya. Dan ketika teman-teman belum punya waktu misalkan ya, karena kesibukannya padat, kan surat Yasin ini di tabel dibaca pada waktu subuh ya. Ketika teman-teman waktu subuhnya sempit karena ada keperluan misalkan ya, boleh dibaca di waktu duha, boleh dibaca di waktu zuhur, setelah zuhur, boleh dibaca di waktu asar, boleh dibaca dimanapun, asal dalam satu hari ini, dalam satu hari kita sudah membacanya ya. Jangan dirapel ya teman-teman, bacaan ini jangan dirapel. Misalkan teman-teman tidak bisa membaca di waktu subuh, maka harusnya di X ya, harusnya di X. Jangan sampai teman-teman membaca di waktu subuh hari yang berikutnya. Itu tidak boleh teman-teman dalam riyadhah, karena nanti terjadi double ya, double. Di hari kedua kita baca, hari pertamanya belum baca, jadi hari keduanya nanti double baca Yasinnya 2 kali. Tidak boleh teman-teman, tidak boleh. Jadi seluruh amalan ini tidak harus dibaca sesuai dengan tabel yang ada ya. Misalkan kita Yasin di waktu subuh tidak sempat membacanya, jadi boleh membaca di waktu duha, boleh di waktu zuhur, boleh di waktu asar, dan boleh di waktu manapun, asalkan catatan harus di satu hari ini ya, tidak boleh dirapel ke hari yang berikutnya teman-teman. Paham ya teman-teman? Tidak boleh dirapel ke hari yang berikutnya, karena nanti hari berikutnya juga banyak amalan yang seperti ini sama ya. Jadi nanti di hari berikutnya Anda double. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Kalau double itu tidak boleh. Kalau di waktu yang berbeda tapi dalam satu hari, itu boleh. Paham ya? Sampai sini teman-teman ya. Ayat kursi ini dibaca di waktu subuh dalam tabel ya. Tetapi tidak harus subuh ya. Boleh dikerjakan di waktu duha, boleh dikerjakan di waktu zuhur, boleh dikerjakan di waktu asar, maghrib, isya, dan sebagainya boleh, asal dalam waktu yang satu hari ya. Dalam waktu satu hari. Ini kan waktu 1, waktu 2, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi ketika teman-teman tidak bisa membaca surat Yasin di waktu subuh, boleh di waktu yang lainnya, asar, maghrib, isya, boleh. Tetapi jangan dijadikan PR ya, jangan dirapel sehingga Anda mengerjakan double di hari kedua, itu tidak boleh. Sampai sini paham ya? Semoga paham teman-teman. Tidak boleh dirapel, tidak boleh dijadikan PR sehingga besokannya double, itu tidak boleh. Tetapi boleh di waktu yang berbeda. Boleh di waktu yang berbeda. Di waktu subuh kita dalam tabel membaca Yasin, boleh dikerjakan di waktu duha, zuhur, dan sebagainya. Insya Allah paham lah ya. Bismillah ya. Terus kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Ini ayat kursi cukup 1 kali saja membacanya. Yasin cukup 1 kali saja membacanya. Dan surat Al-Ikhlas itu 3 kali ya. 3 kali membaca ya. 3 kali membaca. Setelah surat Yasin di sini ada surat Al-Ikhlas ya. Ada surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu di surat
di Quran surat 122 yang Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Insyaallah ini surat favorit ya. Surat favorit bagi teman-teman semua. Insyaallah sudah paham lah ya surat 122 ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai sini insyaallah paham ya. Dan selanjutnya kita baca surat 4 ayat akhir surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu kita hitung ya suratnya. Suratnya itu ada. Suratnya itu surat ke 59 ya. Quran surat ke 59. Surat Al-Hasyr ini ada 24 ayat. 24 ayat ya. Berarti surat Al-Hasyr itu 4 ayat dari surat Al-Hasyr itu berarti surat yang ke 21, 22, 23, 24 ya. Kita baca 4 ayat terakhir surat ke 59 ayat 21, 22, 23, 24 yang bunyinya lau anzalna. Bunyinya lau anzalna. Lau anzal. Nah, lau anzalna. Aduh, ini saya posisinya pegel ini kamera. Yang lau anzalna itu ayat ke-21 ya. Kita baca 21, 22, 23, 24. Itu 4 surat terakhir. 4 surat terakhir, 4 ayat terakhir, yaitu ayat ke-21, 23, 24 yang dari lau anzalna ya. Lau anzalna. Ini 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr. 4 ayat akhir surat Al-Hasyr ini. Surat Al-Hasyr ialah surat yang ke-59, terdiri dari 24 ayat. Nah, kita membacanya 4 ayat terakhir ya. 4 ayat terakhir yaitu dari ayat 21, 22, 23, 24. Lau anzalna, dari lau anzalna. Sampai sini paham teman-teman? Sampai sini paham? Qobliyah subuh, di waktu subuh
kita mengerjakan qobliyah subuh, sholat subuh, terus kita berzikir la haula. Zikir sudah saya bedah kemarin, terdiri dari apa saja. Terus baca ya Fatah, ya Rozak 11 kali. Terus baca ayat kursi plus Yasin. Terus baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Terus baca 4 ayat akhir surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr yang tadi. Terus kita masuk waktu duha. Ini ya teman-teman, kita masuk waktu duha. Kita sholat duha maksimal itu yang paling bagus, yang mentok itu 2 rakaat teman-teman, 2 rakaat. Tapi nanti Anda boleh minimal mengerjakan 2 rakaat ya. Anda boleh minimal 2 rakaat, tapi yang paling bagus itu 12 rakaat teman-teman. Dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 12 rakaat ya, dikerjakan 2-2. Nah, untuk sholat duha ini teman-teman, sholat duha boleh di masjid. Saya bedah deh ya. Duha, sholat duha. Sholat duha ini minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Anda boleh mengerjakan 2 rakaat, Anda juga boleh mengerjakan 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh. Boleh. Ya. Anda mengerjakan minimal 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh. Tapi yang paling bagus teman-teman mengerjakan 12 rakaat. Kita mentok ya. Kita maksimalkan sholat duha, kita kerjakan 12 rakaat. Sholat sunnah bagusnya, di rumah. Bagusnya sholat duha atau sholat sunnah yang lain, seluruh sholat sunnah bagusnya di rumah. Tetapi boleh mengerjakan di masjid. Boleh di masjid atau mushola. Sholat sunnah atau sholat duha bagusnya dikerjakan di rumah ya. Bagusnya dikerjakan di rumah. Tetapi Anda boleh mengerjakan di masjid atau di musola atau di ruangan kantor juga boleh teman-teman. Di ruangan kantor boleh. Untuk laki-laki dan perempuan sama ya, sholat sunnah itu. Sampai sini paham ya? Sholat duha, ketika kita mengerjakan 2 rakaat itu sudah cukup untuk checklist. Tetapi kalau Anda ingin mentok, Anda mengerjakan 12 rakaat. Boleh dikerjakan di masjid atau musola atau di kantor. Di kantor boleh, di ruangan kantor. Boleh juga, apa yang paling bagus itu mengerjakan di rumah ya. Karena Anda kalau kerja di kantor agak susah, rumahnya jauh, maka Anda boleh mengerjakan di masjid atau musola atau di ruangan kantor boleh teman-teman. Boleh, karena sholat sunnah.
Kalau sholat wajib untuk laki-laki, wajibnya di masjidnya. Kalau sholat sunnah boleh mengerjakan di rumah atau di kantor. Bahkan yang lebih afdol itu seluruh sholat sunnah di rumah dan dikerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri atau tidak berjamaah. Ya. Boleh dikerjakan sendiri, tidak berjamaah ya. Seluruh sholat sunnah dikerjakan sendiri dan tidak berjamaah. Adapun nanti dalam fikih ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah seperti sholat tarawih ya. Tapi Rasulullah hanya mengerjakan berjamaah beberapa kali saja, selebihnya sendiri ya. Tahajud sendiri, duha sendiri, sholat qobliyah ba'diyah sendiri, dan bagusnya itu dikerjakan sendiri ya, tidak berjamaah. Termasuk sholat duha dikerjakan sendiri, tidak berjamaah. Terus kemudian setelah sholat duha kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini boleh kita berzikir ini di tempat sholat, boleh dimanapun kita berada, seperti zikir-zikir yang lain ya. Boleh dikerjakan ketika selesai sholat, boleh mengerjakan di berbagai tempat, di kantor boleh. Tapi bagusnya di satu tempat ya, bagusnya. Tapi boleh dikerjakan di tempat lain juga karena mungkin kesibukannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah ini nih, saya posisinya agak ribet nih ya teman-teman. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim subhanallah hil ain azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali teman-teman, 100 kali. Anda boleh mengerjakan dimanapun ya. Berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Setelah itu di waktu zuhur. Di waktu zuhur kita mengerjakan ada qobliyah. Qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa dikerjakan 4 rakaat. Ya, sebelum zuhur kita mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah qobliyah zuhur, boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh dikerjakan 4 rakaat. Ketika Anda mengerjakan 4 rakaat berarti dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Anda mengerjakan 4 rakaat berarti mengerjakannya 2 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus sholat zuhur. Sholat zuhur biasa untuk yang laki-laki tepat waktu berjamaah di masjid, untuk yang perempuan boleh di rumah. Yang lebih afdol di rumah untuk yang perempuan sholat zuhur, dan boleh juga di musola atau di masjid boleh untuk yang perempuan. Tapi wajib ya, wajib untuk laki-laki sholat zuhur atau sholat wajib itu di masjid tepat waktu dan berjamaah, teman-teman. Ini dikerjakan 4 rakaat dan harus tepat waktu. Kemarin kita sudah jelaskan ya tepat waktu itu yang kayak gimana. Ketika kita mengerjakan ini maka dicentrang ya, dicentrang. Mengerjakan 2 rakaat saja sudah cukup untuk mencentrang ini ya. Tapi baiknya kita mengerjakan 4 rakaat. Sholat zuhur itu dikerjakan 4 rakaat. Terus zikir setelah mengerjakan sholat zuhur, kita zikir plus la haula. Tadi sudah dijelaskan di sini ya. Zikir itu terdiri dari apa dan la haula wala quwata illa billah 60 kali ya. Ini zikir plus la haula sudah dijelaskan tadi, kita jika mengerjakan di checklist atau di centrang. Terus baca juga ya Fatah ya Rozak ya di waktu zuhur ya. Ya Fatah ya Rozak kerjakan. Terus kita membaca ayat kursi ya, ayat kursi seperti yang tadi, yang ini ya, seperti yang ini. Kalau yang ini ayat kursi plus yasin. Bagusnya Anda menghafalkan ya, menghafalkan ayat kursi teman-teman ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Anda baca ayat kursi terus di checklist kalau kita mengerjakan ya. Ayat kursi, terus kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali di waktu zuhur ya, di waktu zuhur. Anda boleh mengerjakan di mana saja ya, cuman nanti dalam satu hari saja Anda sudah membaca di waktu subuh. Kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Di waktu zuhur kita membaca juga surat Al-Ikhlas 3 kali. Berarti subuh dan zuhur kita sudah membaca surat Al-Ikhlas 6 kali teman-teman. Anda harus diperhatikan ya, jika Anda ingin memindah-mindah zikirnya ya, Anda harus perhatikan jangan sampai ada yang terlewat satupun, karena nanti efeknya akan berkurang teman-teman. Karena tabel ini tabel yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Ini tabel ini. Mungkin bagi Anda belum cocok dengan tabel ini sehingga Anda mau memindah-mindah tabelnya, misalkan subuh baca yasin bukan di subuh tapi di zuhur, boleh teman-teman. Tapi Anda perhatikan jangan ada satupun amalan yang Anda tinggalkan dan tertinggal teman-teman. Anda boleh memindah-mindahkan surat yasin ini di zuhur, di asar, di maghrib boleh, tapi jangan sampai tertinggal. Jadi maksudnya jangan sampai tidak dibaca ya, jangan sampai terlewat amalannya. Itu harus diperhatikan ya. Kemudian ini membaca ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali di waktu zuhur. Kemudian ba'diyah ya, ba'da sholat sunnah sesudah sholat zuhur itu sholat ba'diyah zuhur
Sama kita kerjakan, boleh 2, boleh juga 4. Tapi kalau Anda ingin mengerjakan 4, Anda kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 2 tambah 2, 4 ya. Ketika Anda mengerjakan ini dicontreng. Kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa teman-teman, di X nanti kita bisa evaluasi tabel kita ya. Tapi jangan sampai tidak dikerjakan. Maksudnya jangan sampai tidak dioret-oret ini tabel ya teman-teman. Anda bawa tabel dimanapun Anda berada, Anda taruh dompetnya, Anda lipat tabel ini. Ketika Anda mengerjakan, Anda tandai ya di contreng atau di X ya. Jadi nanti Anda bisa evaluasi mana yang X, mana yang contreng, sehingga nanti kedepannya Anda usahakan yang X menjadi contreng ya. Misalkan di sini saya sedang dalam perjalanan ya, misalkan. Nah, untuk ke depan Anda harus siap-siap jika Anda perjalanan Anda mengganggu waktu sholat di tabel, baiknya Anda mengundurkan perjalanan atau memajukan perjalanan ya, sehingga jangan sampai mengganggu tabel ya. Hanya 40 hari saja teman-teman, hanya 40 hari saja ya, Anda harus usahakan itu. Kemudian ini di waktu asar. Waktu asar ada qobliyah, sholat sunat sebelum sholat asar itu qobliyah asar, dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian sholat asar seperti biasa 4 rakaat. Terus zikir plus la haula setelah selesai sholat asar, zikir plus la haula, terus baca ya Fatah ya Rozak 11 kali. Terus baca ayat kursi, terus Al-Ikhlas, terus baca surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini surat ke-56 ya. Surat Al-Waqiah, iza aqatil waqiah, surat Al-Waqiah. Iza waqa'atil waqi'ah, surat ke-56. Surat Waqi'ah ini Quran surat ke-56 ya. Iza waqa'atil waqi'ah. Satu surat ya teman-teman kita baca di waktu asar, surat Al-Waqi'ah. Anda boleh memindahkan di waktu maghrib misalkan, atau di waktu isya, tapi jangan ada yang terlewat bacaannya ya. Kita baca surat Al-Waqi'ah surat ke-56. Setelah itu 4 ayat akhir surat Al-Insyirah seperti yang ini ya, seperti yang ini. Terus baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, itu di waktu asar. Waktu asar ini teman-teman tidak ada sholat ba'diyah. Setelah sholat asar tidak ada sholat lagi teman-teman. Seperti halnya sholat subuh. Sholat subuh qobliyahnya ada, tapi ba'diyahnya tidak ada ya. Sholat zuhur qobliyah ada, ba'diyah ada. Sholat asar qobliyah ada, ba'diyahnya tidak ada. Terus kita masuk sholat maghrib. Sholat maghrib ini ada teman-teman, qobliyahnya ada. Sebelum sholat maghrib kita sholat sunnah, yaitu sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah sebelum sholat wajib ya. Kita kerjakan 2 rakaat teman-teman. Terus sholat maghrib dikerjakan 3 rakaat seperti biasa. Terus zikir plus la haula. Terus ya Fatah ya Rozak, zikir ya Fatah ya Rozak 11 kali.
terus ayat kursi kita baca, terus surat Al-Ikhlas 3 kali, terus ba'diyah sesudah sholat wajib, sholat maghrib kita kerjakan ba'diyah 2 rakaat. Anda ini kan urutannya begini ya: qobliyah, maghrib, zikir, ya Fatah ya Rozak, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, ba'diyah. Anda boleh merubah-rubah urutannya, boleh. Misalkan habis qobliyah, terus Anda sholat maghrib, terus Anda ba'diyah mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Setelah itu Anda membaca ayat kursi, terus Al-Ikhlas, ya Fatah ya Rozak, boleh teman-teman. Anda juga boleh qobliyah sholat maghrib, habis sholat maghrib kan kita berzikir dulu ya, seperti biasa berzikir plus la haula. Setelah itu kita ba'diyah sholat sunnah ba'diyah, boleh teman-teman, boleh diacak, tapi jangan ada yang terlewat satupun. Kemudian di isya, kemudian sholat isya. Sebelum sholat isya kita sholat qobliyah ya, sholat qobliyah isya. Sebelum sholat isya Anda sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat, terus sholat isya 4 rakaat, terus zikir plus la haula, terus baca ya Fatah ya Rozak, ayat kursi, Al-Ikhlas, dan istighfar nih teman-teman. Istighfar ada 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita beristighfar kepada Allah 100 kali. Terus kita mengerjakan sholat ba'diyah, sholat sunnah setelah sholat wajib dikerjakan 2. Terus sholat taubat atau sholat hajat ya, Anda terserah mau sholat taubat atau sholat hajat, atau dua-duanya Anda kerjakan, sholat taubat plus sholat hajat ya. Boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh dikerjakan 12 rakaat. Sholat taubat itu kita memohon ampun ya, memohon ampun dengan cara sholat taubat. Memohon ampun dengan cara istighfar juga bisa. Memohon ampun kepada Allah dengan sholat taubat. Kalau sholat taubat ini teman-teman, sholat taubat minimal 2, maksimal 6. Sholat taubat minimal 2 rakaat, maksimal 6. Sholat hajat minimal 2, maksimal 12. Ini sholat ketika kita ingin meminta hajat ya, supaya Allah cepat mengabulkan hajat kita, maka kita sholat hajat. Terus kita lanjut baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk ini surat yang ke-67. Surat yang ke-67 ya. Surat Al-Mulk. Surat Quran surat 67. Di Quran surat ke-67 ialah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kita juga baca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu surat ke-55. Surat Ar-Rahman itu surat ke-55. Kita baca ya. Terus kita sholat tahajud teman-teman. Tahajud. Lagi. Fatihah.
Fadzajirati zajra. Fattaliyati dzikra. Pakai tangan enak. Jadi yang pada punya TKA, TPA, pakai tangan aja enak. Inna ilahakum lawahid. Alhamdulillah ya, kalian semua dikumpulkan sama kakak-kakak dari CPA, Klub Pencinta Al-Quran. Kalian yang saat ini duduk, besok kalian panitianya, amin. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Mana? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Siapa yang pengen jadi orang terkenal? Siapa yang pengen jadi orang soleh solehah? Siapa yang pengen jalan-jalan ke luar negeri? Siapa yang pengen dapat THR? Alhamdulillah. Rumah dari Allah, alhamdulillah rumah dari Allah tadi kita ingat, alhamdulillah semuanya. Muhammadin wa anqadna min dzul. Shut
cantik ini, coba. Oke, karena mereka sudah salawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih dari tim Hadro SMK Dinamika Pembangunan 1 dan 2 Jakarta.
tema Menuai berkah bersama Yasin. mulai beri tepuk tangan. Acara ini diselenggarakan oleh kaum pecinta Al-Quran di wilayah Indonesia. SK Berlani, Romi SK Dinamika Pembangunan 1 dan 2 Jakarta. Dan didukung oleh media massa Agenda Kota STMIK Islam Internasional Komunitas Fotografi Jari dan seluruh jajaran panitia dan juga relawan. Para rekan-rekan, adik-adik dan juga para pembina yayasan, sebelum kami mulai, izinkan kami selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tommy Jo. Saya Hasna. Saya Sil. Kami akan membawakan acara hingga akhir nanti. Ya, sebelum acara kita mulai, marilah kita mengawali acara ini dengan bacaan kemuliaan. Dibarukan doa di hati. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.